kan yang sering terjadi ini agak berbeda. Tolong, Anda jangan jadi pelakunya. Saya ingatkan, jangan menjadi pelakunya. Sering kali terjadi, dibincangkan dan dipahami. Kadang-kadang juga mohon maaf, semua dimaklumi. Sering terjadi, begitu selesai bulan Sya'ban, muncul Ramadan, penuh masjid. Yang biasanya 3 saf, 30 saf ke belakang. Hari pertama. Bahkan yang paling hebat, mak-mak garis sajadah. Ya. Itu sudah pasang sajadah duluan. Orangnya belum ada, sajadahnya sepertama. Ada tuh. Gak percaya, nanti awal Ramadan tuh. Silahkan kalau gak percaya. Udah booking tempat. Sajadah. Tapi kadang-kadang, ini presentnya bagus nih. Tapi persoalannya yang kedua, continuousnya. Ini yang repot. Hari kedua, masih agak konsisten. Hari ketiga, mulai. Godaan mulai masuk, tantangan mulai tidak mudah, terjadilah kemajuan-kemajuan. Sapnya maju. 30 sap, maju 27. Maju tinggal 20. Maju tinggal 7 saf. Dan yang paling berbahaya adalah begitu mau sampai ke ujungnya, ini kan repot. Puasa itu kan disebut sebagai perlombaan mengejar takwa. Orang lomba itu kan mengejar garis finish. Nah ini sampai garis finish gak mau dikejar. Yang paling aneh, begitu mau nyampe garis finish malah belok balik lagi. Di sini kan akhirat, di sini dunia. Kita mau mudik ke akhirat bawa bekal takwa. Mudik ke dunia bawa bekal materi dunia. Ini udah mau mendekat kepada takwa nih, terus mau mudik ke akhirat, mau mudik waktunya mau pulang bentar lagi. Wafatnya tanggal 27 Ramadan. Ajalnya tertuliskan 27 Ramadan wafat. Tinggal ke final, tinggal lari menyebut mautnya. Tanggal 19 sudah nyiapkan tiket kereta. Dikalahkan oleh mudik, dia nggak sadar ketika dia akan pulang itu ditetapkanlah tanggal 27 Ramadan dia pulang. Tinggalnya di Bekasi. Pulang misalnya ke Tegal. Siapkan. Beli kereta. Bahkan yang dahsyat, sebelum masuk Ramadan, tiket udah habis. Ini agak aneh nih, saya tuh agak bingung sekali ya. Allah nyebarin tiket surga di bulan Ramadan, yang dibeli tiket dunia. Kan tiket surga itu disebar saat Ramadan. Pahala digandakan, dosa diampuni, setan diikat, pintu surga dibuka, semua dibentangkan, iman ditumbuhkan, dikuatkan dalam jiwa, semua orang kemudian tergerak untuk ibadah. Udah dikasih tiket surga disebar, ini malah masih milih dunia. Berapa banyak tiket surga ditebar laku kemudian disiapkan oleh setiap muslim. Bandingkan dengan tiket dunia, belum masuk sekarang aja, mahal tiket. Dibikin mahal, masih habis juga. Anda bayangkan, Ramadan dikasih murah, gak ada yang ngambil. Ini persoalannya. Begitu diambil tiketnya tanggal 27 saya akan pulang ke Tegal. Siapkan bekalnya. Ditinggalkan i'tikafnya. Hilang bacaan Al-Qur'annya. Begitu berangkat tanggal 27, wah siap-siap. Tiket siap, masuk periksa, bawa bekal banyak, ada dus kanan, dus kiri, dituliskan di atas dus, sayang aku pulang, gitu kan? Masya Allah. Begitu masuk ke kereta, berhadapan dengan banyak orang di sana, tempat duduk, eksekutif, Masya Allah. Begitu masuk perjalanan dimulai, stopan pertama bertemu dengan malaikat maut. Pulang, tertuliskan 27, kamu mesti pulang. Tidak sedikit ada yang wafat di jalanan. Tidak sedikit ada yang mengatakan dia tabrakan. Tidak sedikit ada yang mengatakan dia kecelakaan. Tapi hal yang tidak bisa dibantah, dia pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan pulang. Karena itu ketika masuk bulan Ramadan, walaupun Anda memiliki misalnya agenda untuk kembali, untuk pulang, ingin Idul Fitri di tempat Anda, di tempat ibu Anda, di tempat kakek Anda, ini tidak dilarang, boleh. Tapi jangan sampai semua itu mengurangi kesungguhan Anda dalam menunaikan ibadah. Rencanakan. Insya Allah saya mudik misalnya tanggal 27 Ramadan, 3 hari misalnya sebelum hari raya. Maka Anda siapkan agenda selama di jalan. Terus saya kerjakan. Mudik pakai apa? Pakai kereta. Ini hafalan Quran saya nggak boleh selesai, nggak boleh tertinggal. Bikin. Saya mau baca Quran sehari 1 juz, maka di kereta pun saya baca. Baca. Kereta zikir, begitu ngisinya.
Kalaupun ajalnya tiba saat di jalan, sedang puasa, sedang berzikir, sedang beramal, maka dicatat Anda dalam golongan takwa. Tidak ada masalah. Bukankah Nabi saat puasa perang Badar? Bukankah dalam puasa Fathu Makkah? Bukankah itu perjalanan? Ya, dan dalam perjalanan itu mereka berzikir. Zikir. Di puasa itu bukan membuat orang lemas, tapi kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Di teman-teman sekarang, saya ingin katakan kepada Anda semuanya, rubah cara pandang kita dalam beragama. Hadirkan keberagaman dalam aktivitas kehidupan kita. Makanya saya sering katakan, dai itu bukan cuma ustadz. Pegawai itu dai. Pengusaha itu dai. Suami dai. Istri dai. Pelajar dai. Tunjukkan nilai keislaman dengan menyeluruh dalam aspek kehidupan kita. Kalau ini sudah Anda terapkan dalam kehidupan, maka luar biasa. Continuous. Future. Pasca Ramadan. Maka orang yang berhasil puasanya, mendapatkan predikat takwa bukan hanya saat Ramadannya berlangsung tanggal 1 sampai akhirnya, tapi pasca Ramadan pun dia masih bisa mempraktikkan nilai takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak berhenti. Coba lihat, kan ada yang saat Ramadan maaf rajin salatnya. Begitu selesai Ramadan lupa. Tertinggal lagi pelan-pelan. Maaf ya, maaf. Paling minimal akan ada kerinduan pada dirinya untuk mengulang amalan-amalan yang telah ia kerjakan selama Ramadan. Saya kasih ilustrasi begini. Anda makan, setiap hari menunya saya kasih kerupuk, sehari 3 kali. Kerupuk ya jelas pakai nasi, pakai tempe juga gitu kan. Tapi saya kasih kerupuk juga. Kerupuk. Hari kedua kerupuk, sehari 3 kali. Kerupuk. Begitu selesai 30 hari, hari yang selanjutnya di bulan yang baru, saya kasih seperti sama semula, tempenya, nasinya, ayamnya. Cuma kerupuknya saya tidak berikan. Maka pertanyaan saya, begitu saya hidangkan menunya tanpa kerupuk, maka apa pertanyaan pertama Anda kepada saya? Mana kerupuknya? Akan ada satu kerinduan kepada kerupuk. Akan ada satu ingatan kepada kerupuk. Akan ada pertanyaan, mana kerupuknya? Karena terbiasa dengan kerupuk itu. Anda dilatih oleh Allah tiap malam tarawih, sholat malam. Anda dilatih tiap hari sholat sunnah. Anda dilatih tiap hari dekat dengan Al-Quran. Anda dilatih tiap hari berbagi. Anda dilatih tiap hari menahan dari nilai-nilai yang buruk. Pertanyaan saya, kemana semua itu setelah selesai Ramadan? Apa enggak ada pertanyaan di benak Anda, malam ini tarawih enggak ya? Malam ini sholat enggak ya? Besok baca Quran enggak ya? Harusnya ada kerinduan. Jadi kalau ada seorang muslim selesai Ramadan, nggak ingat amalannya selama 30 hari yang jadi kebiasaan. Ada pertanyaan. Ada apa dalam jiwanya gitu.